Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wayan Srevani dengan NIM 1909511008. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana angkatan 2019. Nah, pada kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Nah, pada kali ini saya mengangkat video mengenai media pertumbuhan bakteri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke topik 3, yaitu media pertumbuhan bakteri. Nah, untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme, diperlukan suatu substrat yang disebut dengan media. Agar mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak di dalam media, diperlukan persyaratan tertentu, yaitu harus terkandung semua unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, memiliki tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme. Yang ketiga, media tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang keempat, dalam keadaan steril, artinya sebelum diinokulasi, mikroorganisme yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme lain yang tidak diharapkan. Nah, fungsi media ada 4, yaitu yang pertama, membiarkan, mengasingkan, dan menyimpan bakteri dalam waktu yang lama untuk isolasi dan untuk memperbanyak jumlah mikroba. Fungsi media yang kedua, mempelajari sifat-sifat pertumbuhan koloni, sifat biokimiawi bakteri, dan untuk pengujian sifat-sifat fisiologi. Dan fungsi media yang ketiga yaitu pembuatan antigen atau Ag, dan fungsi media yang keempat yaitu untuk perhitungkan jumlah mikroba. Media dapat dibagi berdasarkan bentuk, susunan, dan sifat. Di dalam bentuk terdapat media cair, media semi padat, dan media padat. Dan di susunan terdapat media alami, media sintesis, dan media semi-sintesis. Dan pada berdasarkan sifatnya, media terdapat media umum, media pengaya dan diperkaya, media selektif, media diferensial, media penguji, dan media penghitungan. Apa saja sih jenis-jenis media di atas jika dilihat dari bentuknya? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis media pertumbuhan bakteri berdasarkan bentuk media. Yang pertama adalah media cair atau liquid media. Contohnya yaitu air pepton, laktosa brood atau LB, nutrien brood atau NB, dan brilliant green lactosa build brood, sering disingkat dengan BGLB. Media cair ini digunakan untuk pembiakan bakteri dalam jumlah besar, penelitian fermentasi, dan berbagai macam uji. Yang kedua yaitu solid media atau media padat. Contohnya adalah nutrien agar atau Na, endo agar atau Ea, dan blood agar atau Ba. Media padat digunakan untuk mengamati penampilan atau morfologi koloni dan untuk mengisolasi biakan murni. Yang ketiga adalah media semi-solid atau media setengah padat. Contohnya adalah sulfur indole motility agar atau sering disebut dengan SIM agar, Carey, and Blair. Media setengah padat dibuat dengan bahan sama dengan media padat. Bedanya yaitu konsentrasi agarnya. Media ini digunakan untuk melihat gerak bakteri. Media setengah padat dalam keadaan panas atau dipanasi berbentuk cair, tetapi dalam keadaan dingin berbentuk padat berdasarkan keperluan media semi-solid dapat dibuat tegak atau miring. Selanjutnya adalah jenis media pertumbuhan bakteri berdasarkan susunan bahan media. Yang pertama yaitu media alamiah atau substrat atau non-sintesis. Media yang susunan kimianya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau terdiri dari bahan-bahan alam seperti sari buah, wortel, nasi, jagung, dan bahan-bahan alamiah lain. Media ini digunakan untuk menumbuhkan dan mempelajari taksonomi bakteri. Yang kedua ada media semi alamiah, yaitu media ini terdiri dari bahan-bahan alamiah ditambah dengan
senyawa kimia seperti potato dextrose agar atau DPA, tug extra agar atau TIA. Yang ketiga adalah media buatan atau sintesis. Media yang susunan kimianya dapat diketahui dengan pasti. Media ini terdiri dari 3 senyawa alami yang komposisi dan jumlahnya sudah ditentukan dengan tepat, seperti nutrien blood, endo agar, salmonella, shigella agar. Media ini digunakan untuk mempelajari kebutuhan makanan bakteri. Selanjutnya adalah jenis media pertumbuhan bakteri berdasarkan sifat dan tujuan media. Yang pertama adalah media umum. Media yang umum digunakan untuk menumbuhkan berbagai mikroba. Media yang dapat ditumbuhi oleh hampir semua jenis bakteri. Contohnya adalah nutrien agar atau Na. Biasanya digunakan untuk bakteri, bisa dilihat gambar yang atas. Dan contoh kedua adalah potato dextrose agar atau PDA. Biasanya digunakan untuk yeast dan kapang, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya adalah media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang ditambah zat-zat tertentu, misalnya serum, darah, ekstrak tumbuhan, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan mikroba heterotrof tertentu. Contoh dari media diperkaya adalah potato dextrose agar, McConkey agar, TA atau tug agar, dan tetrahionate fruit media. Bisa dilihat pada gambar yang di atas adalah McConkey agar dan pada gambar di bawah adalah agar darah. Selanjutnya ada media pengayaan. Media ini juga kaya akan nutrien tertentu sehingga dapat menumbuhkan dan memperbanyak sel dengan cepat. Contoh media pengaya adalah tetrahionate fruit. Selanjutnya ada media diferensial. Media yang dapat ditumbuhi berbagai jenis bakteri, salah satu jenis memberi ciri yang khas sehingga dapat segera diketahui berbeda dari yang lain. Mengandung indikator yang bereaksi secara berbeda dengan bakteri yang berbeda. Contoh yaitu memproduksi koloni dengan warna yang berbeda. Media yang ditambah zat kimia tertentu, suatu mikroba berbentuk pertumbuhan tertentu, dan dapat untuk membedakan tipe-tipenya. Contoh dari media diferensial adalah media agar darah. Dapat membedakan bakteri hemolitik dan bakteri non-hemolitik yang ditandai oleh adanya zona halo di sekitaran koloni atau salmonella shigella agar. Selanjutnya ada media penguji. Media dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian vitamin-vitamin, asam amino, antibiotik, dan sebagainya. Contohnya adalah Muller-Hinton agar, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah media perhitungan. Media yang spesifik untuk perhitungan jumlah mikroba. Contohnya yaitu Pate Cone agar atau PCA, yaitu gambar paling kiri. Yang kedua adalah Trypticase Show agar atau TSA, yaitu gambar di bawah atau paling tengah. Dan yang ketiga adalah nutrien agar atau Na, yaitu gambar paling kanan. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam pembagian media yang dapat digunakan untuk inokulasi bakteri. Di antaranya adalah yang pertama, mix kultur, berisi 2 atau lebih spesies mikroorganisme. Yang kedua ada plate kultur, yaitu media padat dalam petri dish. Yang ketiga ada slain kultur, yaitu media padat dalam tabung reaksi. Yang keempat ada shake kultur, yaitu media cair dalam tabung reaksi yang penanamannya dengan cara penusukan. Yang kelima ada liquid kultur, yaitu media cair dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir ada shake kultur, yaitu media cair dalam tabung reaksi yang penanamannya dikocor. Sekian.
Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.